Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya juga sebagai guru di SMP IT Thoriq Kinzian. Hari ini saya akan coba mengajar anak didik saya dengan metode Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Thoriq Kinzian hebat. Allah. Oke, masya Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan oleh ketua kelas dipimpin berdoa. Dan duaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada dua orang, Fadil Siapa? izin sama Abdul sakit. Fadil izin sama Abdul sakit. Faisal sakit. Oke, dua orang ya berarti yang tidak masuk ya. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberitahukan terkait dengan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, Bapak harap kalian bisa fokus ya dan bisa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak ngobrol ya, tidak ngobrol, kemudian bertanya jika ada hal-hal yang kalian belum pahami. Kemudian minta izin kalau kalian mau ke toilet atau mau ke belakang ya. Bisa dipahami? Ya, jelas ya kesepakatannya ya, sepakat kita ya. Oke, jadi itu, dan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah ya. Kompetensi dasarnya adalah kemudian indikator pencapaian kompetensinya seperti. Nah, sebelum Bapak memberikan materi tentang sistem peredaran darah, Bapak ingin mengetahui lebih dahulu kemampuan kalian, pemahaman awal kalian tentang sistem peredaran darah. Silakan kalian scan barcode-nya untuk melaksanakan pretest. Ya, silakan di scan barcode-nya. Sudah berhasil masuk? Ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk bisa menjawab soal pretestnya. Ya, silakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama, nanti kalian akan mampu menganalisis perbedaan antara peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil melalui penelusuran informasi dengan benar. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, kalian mampu melakukan pemecahan masalah tentang gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah melalui penelusuran informasi dengan benar. Dan yang ketiga, kalian akan mampu membuat sebuah karya berupa alat peraga sederhana tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Ya, seperti itu tujuannya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari tentang sistem peredaran darah,
kalian akan memahami tujuan pembelajaran yang ada di sini. Oke. Nah, berikutnya Bapak sudah membagikan lembar kerja di Google Classroom. Silakan coba kalian buka Google Classroom-nya dan coba dibuka LKPD-nya ya. Silakan coba dibuka Google Classroom-nya dan dibuka LKPD-nya. Oke, sekarang coba kalau sudah dibuka LKPD-nya, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ya. Bapak akan coba menampilkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sistem peredaran darah ya. Kita coba. Kembali bersama kami dalam segmen sehat di tengah pandemi, dan kita masih membahas sesuai dengan tema pekan kesehatan jantung, masih membahas mengenai permasalahan maupun penyakit terkait dengan kesehatan jantung kita. Nah, saudara, riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang. Nah, saat ini terdapat 4,2 juta orang yang menderita penyakit kardiovaskular dan 2.800.000 diantaranya yang menderita penyakit jantung. Di Indonesia, penyakit jantung menjadi salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi. Salah satu penyebabnya adalah penumpukan plak di pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis yang dapat berujung pada penyakit jantung koroner ini juga diakibatkan tingginya kolesterol, pola makan tinggi gula, garam, serta lemak jenuh dan lemak trans, juga faktor pertambahan usia. Ya. Sebelum tadi kita bahas video yang tadi kalian sudah simak ya. Ada nggak kalian pernah merasakan jantung kalian tuh berdetaknya lebih cepat? Pernah nggak ngerasain? Pernah. Coba kondisi seperti apa sih ketika jantung itu berdetak dengan cepat? Perasaan apa? Capek. Terus? Kebanyakan aktivitas. Berarti kelelahan ya. Lalu? Lagi panik ya. Lagi grogi, misalkan kamu depan nih, lagi berbicara di depan umum, grogi. Nah, itu pasti biasanya jantungnya berdetak lebih cepat. Terus tadi apa? Depresi, gelisah, cemas ya. Biasanya kamu merasakan detak jantung kamu tuh lebih cepat gitu ya berdetaknya ya. Nah, ketika jantung berdetak lebih cepat ya, apakah hal itu ada kaitannya nggak sih dengan penyakit jantung? Ada nggak kira-kira kaitannya sama penyakit jantung? Ketika kamu sedang tadi jantungnya tiba-tiba kok rasanya lebih cepat ya berdetaknya ya. Ada nggak penyakit jantung atau yang ada kaitannya sama irama detak jantungnya itu berbeda dari biasanya? Lalu apa sih pentingnya kita mempelajari tentang sistem peredaran darah? Nah, hal ini penting kamu akan pelajari, yang akan kita pelajari tentang sistem peredaran darah. Kenapa? Karena di dalam sistem peredaran nanti kita akan pelajari itu akan membicarakan tentang organ-organ yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Seperti apa contohnya organ yang akan kita pelajari? Sudah pasti tentang jantung, kemudian tentang pembuluh darah ya, sebagai aliran yang dilalui oleh darah ya, yang pastinya nanti dilalui dari jantung ya, kemudian nanti melewati paru-paru, nanti paru-paru juga nanti kita akan bahas, kemudian organ-organ lainnya yang berkaitan sama sistem peredaran darah. Nah, ini penting kita pelajari supaya apa? Supaya kita tahu oh ternyata kita itu bisa hidup dengan sehat ya, karena jantung kita sedang sehat, karena aliran darah kita sedang normal. Coba kalau misalkan aliran darah kita tidak normal, ada tersumbat saja satu aliran darahnya, bisa jadi akan berefek sama organ-organ tubuh kita yang lainnya. Kenapa? Karena jantung merupakan salah satu organ yang vital. Kenapa vital? Karena dialah yang menyalurkan oksigen ya melalui darah ke seluruh organ tubuh kita. Makanya kita penting untuk mengetahui dan memahami tentang sistem peredaran darah
yang harus kita pahami ya. Jadi seperti itu, penting sekali kita dapat mempelajari sistem. Permasalahan yang ditampilkan di dalam video yang tadi kalian sudah simak ya, itu tentang kasus yang berkaitan dengan jantung ya. Tadi kalian sudah simak, ada banyak orang yang menderita penyakit jantung ya, yang diakibatkan oleh apa tadi di dalam video yang tadi kamu simak? Faktor usia, faktor makanan, jadi faktor apa lagi? Gula darah, ya, kolesterol. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, mengapa? Tadi kan ada pertanyaan kan faktor kolesterol ya. Mengapa kolesterol itu dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung atau mengakibatkan penyakit jantung? Apa itu kolesterol? Nah, supaya kalian lebih paham ya, apa itu kolesterol? Kolesterol. Apa itu kolesterol? Pendeknya kolesterol adalah penyakit yang menyerang proses sirkulasi darah yang biasanya sering terjadi pada orang yang cukup tua. Hal ini dikarenakan kolesterol membutuhkan waktu yang bisa dibilang jauh dari kata singkat untuk terus melakukan pembentukan lemak kolesterol atau dalam bahasa kedokteran yaitu plak. Pembentukan tersebutlah yang kemudian akan mempengaruhi proses sirkulasi darah pada saluran pembuluh darah. Penderita penyakit ini biasanya merasakan efek samping seperti lemas, sering sakit kepala, dan kantuk. Penelitian kolesterol bermula sejak abad ke-17. Para ilmuwan dari Prancis mencoba untuk meneliti penyebab terjadinya penyakit ini, tapi pada saat itu mereka masih belum bisa menjelaskannya. Mungkin karena beberapa faktor seperti teknologi dan peralatan yang masih sangat terbatas. Itu akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan mencurahkan perhatiannya terhadap penyakit jantung yang pada saat itu jumlahnya terus meningkat. 80% hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pemerasan dan penurunan pada dinding pembuluh darah akibat metabolisme kolesterol yang terlalu berlebihan dan akhirnya menghambat proses sirkulasi darah yang dipompa dari dan oleh jantung. Namun hingga saat ini pun masih banyak ilmuwan yang meneliti mengenai keberadaan penyakit ini. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak sekali hal yang belum terungkap dari penyakit ini. Kolesterol dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kolesterol LDL atau low density lipoprotein. Kolesterol ini sering disebut sebagai kolesterol yang jahat, yang mana merupakan penyebab dari peledakan kolesterol pada jaringan arteri. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat massa jenis yang dimilikinya, sehingga mempermudah mereka untuk saling berdekatan dan meledak. Jenis kolesterol yang kedua tidak terlalu berbahaya, yaitu kolesterol HDL atau high density lipoprotein. Kolesterol ini cukup menjadi pahlawan dalam tubuh kita. Hal ini dikarenakan seringnya mereka merobohkan tumpukan kolesterol LDL. Mungkin karena mereka punya massa jenis yang tinggi, jadi setiap kali mereka datang terkadang sering merepotkan para LDL. Makanan yang mengandung kolesterol HDL ini biasanya sering kita jumpai pada gandum, sereal, dan debu. Dan yang terakhir adalah kolesterol trigliserida. Kolesterol ini berbeda dari kolesterol yang lain karena mereka tidak melakukan plak pada arteri, tapi justru menempel langsung pada sel darah, yang akhirnya darah menjadi kotor dan merupakan salah satu faktor penyebab dari darah kotor. Makanan berminyak, terutama pada ranah hewani, adalah pemicu utama meningkatnya kadar kolesterol, seperti daging ayam, iga sapi, kambing, babi, ikan, udang, dan masih banyak lagi makanan yang mengandung lemak kolesterol yang melebihi batas normal dari proses pencernaan tubuh kita. Namun ada juga makanan yang justru memiliki peran untuk melawan proses pertumbuhan kolesterol.
ilmu biji, tomat, lemon, teh hitam, jahe, beras merah, bayam, dan lainnya. Makanan tersebut memiliki kandungan yang dapat menumbuhkan kolesterol seperti magnesium, flavonoid, likopen, vitamin C, dan vitamin nutrien. Tapi yang pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menurunkan kadar kolesterol. Faktor seperti pola makan, aktivitas sehari-hari, dan olahraga juga termasuk bagian dari itu. Penyakit kolesterol merupakan penyakit yang diam tapi memburuk atau silent killer. Kolesterol bahkan menduduki peringkat ketiga dari 10 jenis penyakit yang mematikan. Jadi mulailah mengurangi makanan yang berminyak dan menjalani hidup yang lebih sehat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitulah beberapa hal yang kami tahu mengenai kolesterol. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya Tersumbatnya aliran atau sirkulasi darah, ya, sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya bisa stroke, bisa apalagi tadi itu jantung, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada terkait pertanyaan tentang masalah yang tadi ditampilkan di dalam video. Ya, silakan coba kalian membentuk kelompok, ya. Silakan kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok yang kemarin sudah Bapak bagikan, ya. Silakan dibentuk kelompoknya dan kalian diskusi tentang masalah ini. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Salah satu pertanyaannya seperti ini: bagaimanakah dampak plak yang ditimbulkan dari kolesterol yang tinggi dan penumpukan lemak terhadap aliran darah? Jadi bisa menyebabkan dampaknya apa, ya? Ini menggunakan. Silakan dijawab di KPI-nya. Mencari referensi untuk memecahkan masalah tadi, ya. Kemudian kamu membuat rancangan alat peraga yang terbaik seperti apa, boleh kamu cari lewat internet, ya. Cari referensi lewat internet. Alat peraga seperti apa yang bisa membuktikan perbedaan aliran darah yang normal dengan yang aliran darah terkena plak kolesterol tinggi. Kira-kira merancang alatnya seperti apa, ya, untuk bisa membuktikan itu, ya. Silakan dicari referensinya lewat internet, ya. Bisa kamu browsing, ya. Kemudian silakan ditentukan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alat tersebut, ya. Dan tentukan gambar-gambar organ apa saja yang kamu bisa gunakan. Boleh merancang alatnya pakai aplikasi Canva, ya. Silakan. Ya. Nah ini, ya, yang bagian sains, ya, tolong silakan dijawab di situ, didiskusikan kira-kira jawabannya apa dari masalah yang tadi sudah kalian simak di dalam video. Silakan didiskusikan. Oke. Udah, kalau sudah langsung ke itu bikin desain alat. Wah, udah sih Pak, ini Pak. Pakai Canva. Kayak gini boleh Pak? Udah, kamu udah bikin? Udah sih, cuma desain. Tapi belum di finishing kayak gini Pak. Ya, apa-apa. Desain garis-garisnya. Oke. Nah, terus ditulis di sininya alatnya, nama bahannya kira-kira butuh apa aja. Oh, ya, satu kertas A4 ya. Styrofoam. Kertas A4 sih styrofoam. Styrofoam.
apa Pak? Styrofoam, kawan, iya. Terus botol dua botol plastik ya Pak? Dua botol atau dua botol plastik? Boleh. Iya buat Kan semua bahan-bahannya berarti hitungannya dua dong. Dua botol Ya, ditulis saja di situ. sama bersedia gitu. Semuanya. Nah, berarti ini nanti ini pakai selang ya. Selang ini pakai gambar. Kemudian nanti dialirin yang biru ke yang merah. Berarti nanti yang ini aliran darah normal, yang ini aliran darah yang terkena plak ya. Nanti kamu sumbat pakai apa? Untuk yang tersumbatnya pakai penyumbatnya apa? Ya ampun, ini Kira-kira yang dimasukin ke selangnya. Kapas bisa ini nggak? Kalau dialirin dia Siapa satu? apa ngikut nggak? Kalau misalkan nanti dialirin nih airnya, ada ke toilet. mungkin pakai plastisin. Selain siapa sih? Terus nanti dimasukin aja pakai lidi atau apa gitu ke selangnya. Nanti alat-alat itu udah ditulis. Oke. Ini nanti gambar ini ditaruh di itu ya, di bawahnya ya. Masya Allah aku mah Di sini. anaknya Diam-diam gak guna Kamu taruh gambarnya di situ. Oke. Kalau sudah kamu masukkan rancangan alatnya di LKPD, kemudian kamu coba hitung skala perbandingannya dan coba kamu ukur denyut nadi kamu dalam 1 menit itu berapa detak. Dua jari tempelin ke sini nih. Nanti kamu rasain denyutnya, kamu hitung dalam 1 menit itu berapa kali kamu berdenyut. Gak merasa di sini nih. Mayat. Ya, pakai 2 jari aja di sini. Oh, Ada. masih hidup. Ada Pak, dia ada Pak. Masih hidup gua. Gimana? Ya, dia agak ke atas ini. Lalu dituliskan juga gambar organ yang kamu pengen gunain itu skalanya 1 banding berapa. Oke, Bapak lihat ada beberapa kelompok yang sudah jadi desain alat peraganya dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Jadi besok kita akan lanjutkan untuk membuat alat peraganya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Pak. Membuat alat peraganya sendiri-sendiri. Nanti berkelompok. Ya. Oke. Oke, untuk rancangan alat peraganya apakah masih ada yang belum jelas? Nanti Bapak minta, perhatikan, alat peraganya ada yang aliran darahnya normal, ada yang aliran darahnya bisa dibilang dia yang terhambat, ya terhambat. Kalian coba bikin desain alatnya itu yang menggambarkan, aliran darah yang terhambat itu seperti ini gitu. Oke. Nah, setelah ini Bapak minta kalian secara kelompok ya kemarin sudah membuat rancangan atau desain alat peraganya. Hari ini kita coba wujudkan ya alat peraganya sesuai dengan rancangan yang kita sudah buat. Oke, sudah disiapkan alat-alatnya? Sudah. Nanti Bapak minta satu di antara kelompoknya itu ada memvideokan, ya, memvideokan alat-alatnya apa yang kalian bawa sampai nanti ketika membuatnya. Ya, tunjuk satu orang di setiap kelompok yang akan memvideokan. Ya, oke, bisa dipahami? Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Pradipa. Nama saya Faiz Afdal. Nama saya Davi Alta. Nama saya Faris Adrian. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Anissa Beras. Kami dari kelompok 3 berikut.
kami membuat sistem peredaran darah. Di sini tanda panah menunjukkan rute dari sistem peredaran darah. Darah bersih keluar dari paru-paru ke jantung, setelah itu dari jantung ke organ tubuh yang lain. Oke. Jadi ini yang darahnya alirannya Bersih. normal. Kalau yang terkena kolesterol kira-kira bagaimana alirannya? Terjadi persumbatan di aliran darah sehingga menyebabkan Terjadi kolesterol. sumbatan. Nah ini terjadi sumbatan ya. Jadi alirannya tidak Atau lancar. iya. Sudah? Sudah. Oke. Give applause buat kelompok 3. Boleh kasih tepuk tangan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Masih banyak-banyak tadi, Dok. Nah, itu udah bisa. Nah, Yang satu lagi? nah terus yang satu lagi ini buat darah yang kotor. Yang darah kotor. Ya. Kotoran. Darah kotor seperti kolesterol gitu. Ya, kolesterol. Kenapa dia bisa terhambat tuh? Di sini tuh karena ada kolesterol yang menumpuk. Yang Ya. menumpuk. Jadi- Udah kebanyakan kolesterol, jadi darahnya itu terhambat oleh kolesterol. Ya, jadi karena adanya plak kolesterol menyebabkan pembuluh darahnya terhambat. Ya. Ya. Sekian presentasi dari kami keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kamu scan barcode yang di depan. Jika sudah, silakan Bapak sudah menyiapkan kuesioner, ya. Kita sudah mempelajari tentang perbedaan sistem peredaran darah besar dan kecil serta sudah menganalisis masalah yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan juga sudah membuat alat peraga yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, ini Pak. Pelajaran apa yang bisa kamu peroleh dan apa yang kamu rasakan setelah mempelajari ini? Kita refleksi bersama. Silakan kalian mengisi kuesioner refleksi yang sudah Bapak share di Google Classroom. Oke, sebelum kita tutup, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari dari 2 hari atau 2 pertemuan kita kemarin dan hari ini? Ada yang mau? Coba. Ya. Apa yang kamu dapat simpulkan dan apa yang kamu dapatkan dari 2 hari pembelajaran kita hari ini? Jadi alhamdulillah selama 2 kali pertemuan kita sudah mempelajari tentang sistem sirkulasi peredaran darah, di mana organ penting atau vital yang kita miliki seperti jantung, paru-paru itu sangat penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan efek atau dampak yang buruk ketika kita tidak bisa menjaganya, ya, seperti kalau terkena penyakit kolesterol, jantung koroner, itu kan dampaknya luar biasa, ya. Jadi seperti itu, iya, bisa menyebabkan kematian. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanallah, ya astaghfirullah wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.